Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Prof. Minarno beserta Ibu Feni Susapti selaku dosen penguji saya pada uji komprehensif di siang hari ini pada tugas PPG Daljab tahun 2023. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang modul ajar yang saya buat. Di antaranya yang pertama, kompetensi awal untuk modul ajar yang saya buat adalah tentang materi fikih ini. Peserta didik mampu menganalisa dan memahami pengertian syarat wajib, rukun, dan mustahik zakat fitrah. Dan selanjutnya untuk yang kedua, sebagai karakter pelajar rahmatan lil alamin, saya juga membubuhkan target yang akan dicapai untuk peserta didik, diantaranya harus memenuhi syuro atau musyawarah, dan juga meliputi qudwah, keteladanan, dan tatawur wal ibtikar alias dinamis dan inovatif. Nah, sarana prasarana yang akan saya gunakan pada modul ajar materi fikih ini untuk 3 kali pertemuan mungkin nanti terbagi dengan menggunakan media LCD proyektor. Alhamdulillah sudah difasilitasi dari sekolah dengan laptop, pengeras suara, jaringan internet, dan juga tidak lupa sumber belajar buku fikih kelas 6 dari Kemenag tahun 2020. Model atau metode pembelajaran yang akan saya gunakan untuk 3 kali pertemuan pada modul ajar ini, yang pertemuan pertama akan menerapkan model pendekatan saintifik. Pertemuan kedua menggunakan model pembelajaran problem based learning, dan pertemuan ketiga menggunakan model pembelajaran project based learning. Sedangkan untuk ketercapaian tujuan pembelajaran atau capaian pembelajarannya ada 5, diantaranya menganalisis pengertian zakat fitrah, memahami syarat wajib dan rukun zakat fitrah, melafalkan bacaan niat dan doa zakat fitrah, menganalisis macam-macam mustahik zakat, dan menganalisis dan menjelaskan tata cara zakat fitrah. Dan di bawahnya juga di dalam modul ajar materi zakat ini saya memasukkan pemahaman bermakna, yang mana pemahaman bermakna ini terbagi menjadi 3 pertemuan, ada topik A, topik B, topik C. Kegiatan belajar yang akan saya laksanakan, yang pertama persiapan. Saya akan mempersiapkan media-media dan juga prasarana supaya ketika nanti pembelajaran dimulai bisa kondusif dan siap untuk disampaikan kepada peserta didik. Nah, pembelajaran ini saya akan menyampaikan 3 session, dan nanti di kegiatan penutup saya akan membimbing peserta didik untuk menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan. Setelah itu, di akhir pembelajaran pertama, saya akan melakukan refleksi khusus untuk peserta didik. Baik Pak, untuk yang terakhir, nanti saya pertemuan terakhir akan menggunakan metode PJBL. Ya, PJBL sendiri adalah Project Based Learning. Dan insya Allah nanti di akhir juga saya akan mengadakan evaluasi dan dengan berbagai macam lembar dan kegiatan evaluasi yang telah saya siapkan. Jadi di sini dari pembelajaran 1, kedua, dan ketiga dengan materi zakat 3 pertemuan ini
Mudah-mudahan peserta didik bisa memahami pengertian materi zakat yang saya sampaikan. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu penjelasan saya tentang modul ajar model kedua kurikulum merdeka materi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqsid fi masyika waghdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Oke, itu Sadaqallahul azim. min sautik itu apa, Bu? Bacaan apa? Min sautik. Itu ikhfa, Pak. Ikhfa. Ikhfa. Kenapa ikhfa? Karena ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yaitu sod. Oke ya. Nah, Bu, sekarang Anda nanti nulis ya. Ya. Nulis surat Al-Asr, ditulis itu. Surat Ya, Al-Asr. Kemudian difoto, dikirim ke saya Japri ya. Teori belajar yang saya pakai di modul ajar ini menggunakan model pembelajaran 3 macam, Bu. Yang pertama model pembelajaran untuk saintifik, yang kedua untuk PBL, dan yang ketiga untuk PJBL. Teori belajar, Bu. Teori belajar. Oh iya, yang lebih menekankan kepada ceramah, perilaku, dan pengamatan perilaku ya. Terus apa lagi? Teori apa lagi selain belajar? Selanjutnya dalam pembelajaran itu kan merumuskan tujuan pembelajaran, kemudian ATP, kemudian TPACK, tadi yang PBL tadi ya. Iya, Bu. Itu coba disebutkan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran pada metode materi fikih saya yaitu supaya peserta didik bisa menganalisa dan memahami tentang pengertian, juga tentang hukum, tata cara, serta ketentuan zakat fitrah, Bu. Misalnya, siswa menjelaskan bagaimana pengertian zakat fitrah, bagaimana hukum mengeluarkan zakat fitrah. Nah, itu Ibu harus belajar tentang critical thinking, belajar HOTS ya. Jadi soalnya kalau itu kan hanya levelnya C2 ya. Nah, coba yang level C4 sampai C6. Iya. Jadi ada critical thinking-nya ya. Iya, Bu. Harus banyak belajar ya, Bu, karena nanti di UP itu nanti akan keluar yang seperti itu. Baik, Bu. Coba sekarang asesmen di kurikulum merdeka. Itu ada apa saja asesmennya? Asesmen di kurikulum merdeka itu ada tes diagnosis, Bu. Ya, terus? Terus ada tes formatif sama tes sumatif. Oke. Sudah cukup, Ibu. Iya, makasih, Bu. Ya, makasih Bapak Bu dan Sophia, silakan closing statement dari Bu Sophia. Makasih Bapak dan Ibu telah membimbing saya di uji komprehensif ini. Mudah-mudahan kekurangannya dalam penyusunan modul ajar saya materi zakat fitrah fase C bisa nanti diperbaiki sesuai dengan arahan dan bimbingan Ibu dan Bapak. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian ya, Bu Dr. Penny dan Bu Sophia. Ya, silakan Anda untuk meninggalkan room ini ya. Dan jangan lupa nanti tugasnya Yati ya. Surat An-Nasr ya, Pak? Ya. Kasih, Pak. Izin pamit, Pak. Assalamualaikum. Ya.